jangan. Belajarlah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam dakwah pun begitu. Jangan putus asa. Bikin pengajian satu gagal, bikin pengajian yang kedua. Bikin pengajian yang kedua gagal, bikin pengajian yang ketiga. Sampai 15 bikin. Mungkin yang ke-17-nya baru jalan. Baru bikin pengajian sekali gagal. Gak ada jamaahnya Ustaz, cuma Ustaznya doang sama merbuat. Udah ngaji Ustaz sama merbuatnya. Jangan putus asa. Terus. Ini adalah cerminan bahwa tidak selalu orang yang diuji oleh Allah itu Allah sedang murka. Enggak, bisa jadi sedang ditambah kecintaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inni uhibbullah. Datang seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni uhibbullah. Saya mencintai Allah. Apa kata Nabi? Ista'did nafsaka lil bala. Siapkan dirimu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat pantas yang dicintai menguji yang mencintai. Ista'did nafsaka lil bala. Siapkan dirimu untuk ujian. Bukan jalan mencintai Allah itu bukan jalan beralaskan permadani karpet merah. Jalan ujian. Siap gak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, inni uhibbuka. Ya Rasul, saya mencintai engkau ya Rasul. Apa kata Nabi? Ista'did nafsaka lil faqri. Siapkan dirimu untuk hidup dalam kefakiran. Itu jalan mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Rasulullah, kefakiran itu datang kepada orang yang mencintaiku, kata Nabi, lebih cepat seperti banjir bandang sampai ke muara. Jalan mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Biar enggak semua orang ngaku-ngaku sebagai seorang pencinta. Nah, biar semua tidak mau saya bercinta, saya mencintai Allah. Oh, dikasih kepakiran, saya mencintai Rasulullah. Oh, cinta Rasulullah. Dikasih kepakiran sedikit oleh, dikasih kemiskinan sedikit oleh. Kata tadi begitu. Orang yang mencintai aku itu, kata Rasulullah, orang yang mencintaiku itu akan datang kefakiran kepada lebih cepat daripada mengalirnya air. Nah, masih mencintai Rasulullah, waduh mikir, kasih yang lebih miskin. Nah, jadi Rasulullah begitu pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak terus, karena ketika Allah ingin berikan kesuksesan tidak bergantung kepada lamanya waktu, tidak bergantung kepada cara, tidak bergantung kepada sesuatu yang kasat mata. Rasulullah dakwah di Makkah 13 tahun, Rasulullah dakwah di Madinah 10 tahun. Tapi berhasilnya dakwah Rasulullah Madinah waktu lebih singkat. Kalau bicara kemuliaan, Makkah lebih mulia. Di situ ada Ka'bah, di situ ada Hajarul Aswad, di situ Ummul Qura, di situ kampung emaknya kampung Ummul Qura, kota paling tua, kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu kota sudah didatangi orang, dan itu adalah kampung halaman tempat kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ orang mengenal Rasulullah sebagai Al-Amin sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Faktor-faktor kesuksesan ada di Mekah sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh, kalau di Mekah orang datang ziarah, sudah berziarah ke situ. Tapi ketika Allah ingin berikan kesuksesan, enggak Mekah, dia Yathrib, di Madinah, di kota yang gak pernah dikenal dalam peradaban saat itu, di kota yang hanya jadi tempat orang singgah saja di situ. Kalau ke Syam singgah di situ, enggak, orang gak dagang di situ, enggak. Yathrib. Tapi Allah berikan kesuksesan justru di Madinah, yang menurut sesuatu yang kasat mata, analisa akal manusia, faktor pendukung kesuksesan dakwahnya lebih kecil. Allah mau berikan sah-sah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus saja berusaha, terus saja ikhtiar. Kita nggak pernah tahu di ikhtiar yang mana Allah titipkan kesuksesan, keberhasilannya untuk kita. Sekecil apapun peluang itu. Karena Allah kalau mau memberikan kepada seseorang, gampang-gampang saja, mudah saja. Terus ngaji aja terus, kagak ngerti Ustaz. Siapa tahu di 2 hari terakhir
pengajian sebelum ente meninggal Allah kasih paham. Nah lu ya, sudah hari sebelum baru paham. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri ngaji aja terus setahun. Kita punya anak belajar pesantren setahun masih bebal, terusin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kalau Allah mau kasih paham, kalau Allah mau kasih ilmu, nggak perlu banyak. 6 bulan paham, sudah pulang. Kan begitu, ya. Kenapa? Allah yang mau, kehendak Allah yang bekerja. Kita belajar juga dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, itu dakwah yang terprogram. Orang mungkin mengira bahwa Nabi ke Madinah, ya sudah ke Madinah saja, di sana nggak ada siapa-siapa. Enggak, sudah ada tempat, sudah ada baiat Aqabah, sudah ada orang-orang Madinah yang berbaiat kepada Nabi, siap menerima Nabi di Madinah. Ini kan luar biasa. Sudah ada orang-orang Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah, datang ke Madinah, ya Rasulullah, kami siap menerima engkau di Madinah. Sudah ada apa namanya, preconditioning sebelum ke sana, sudah disiapkan dulu. Bukan udah hijrah aja ke sana deh. Dari mana? Belajar di hijrah pertama, dari hijrah yang kedua. Sehingga datangnya Rasulullah ke Madinah itu dinantikan oleh orang Madinah asli dan oleh orang Yahudi, bahkan oleh orang Yahudi. Artinya Pak, dakwah perlu strategi. Perlu strategi dalam dakwah. Enggak terjun bebas, enggak free fall, enggak. Disiapkan semuanya. Bahkan Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar, itu 3 orang yang terakhir hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang lainnya sudah berangkat. Ada yang berkelompok-kelompok, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ini kan strateginya Nabi. Bahkan Rasulullah kasih kabar kepada Abu Bakar As-Siddiq, siapkan kendaraan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak dikasih tahu kapan berangkatnya. Enggak dikasih tahu. Itu hanya Rasulullah yang tahu. Ini kan luar biasa. Dan lihatlah kenapa Nabi harus nginap dulu di Gua Thur, di Jabal Thur beberapa hari. Kenapa enggak langsung saja? Bagian dari strateginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya persiapan ini, strategi ini diridhoi, disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disandingkan dengan mukjizatnya seorang Nabi. Betapapun sudah ikhtiar, betapapun sudah berusaha. Lihatlah ketika peristiwa di Gua Thur, Nabi sudah merencanakan keluar, bukan ke arah Madinah. Jabal Thur itu melawan arah Madinah, supaya kalau orang ngejar ke sana, ini ke sini dulu, nggak langsung jalan. 3 hari dulu di situ, biar orang bosan dulu, jadi baru jalan. Secara akalnya begitu, tetapi disandingkan dengan mujizat Allah Subhanahu Wa Taala ketika di Jabal Thur. Ketika orang-orang itu sudah berada di mulut goa, saat itu Abu Bakar sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan sebagai manusia, itu orang, kata Abu Bakar, kalau melihat ke kakinya aja kelihatan kan? Kalau melihat ke kaki mereka saja, ke kakinya sendiri udah kelihatan kan? Karena memang orang kafir Quraisy itu menyiapkan hadiah besar bagi orang yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau semuanya nyari. Itu mereka kalau melihat ke kaki, niscaya kami kelihatan. Udah deh, kata Abu Bakar, beres. 2 orang dibanding sekian terpojok di dalam gua. Artinya strategi hampir buntu. Sudah dalam gua. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang? Abu Bakar keringetan, udah keringetan. Dan Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah akan celaka? Bagaimana? Enggak ya Rasul. Ya sudah, tenang saja, kata Nabi. Ketika tenang itulah Abu Bakar, ketika sudah keadaan terpojok seperti itu, Allah kirimkan mukjizatnya. Masyhur ini di semua buku sejarah. Allah kirimkan burung dara untuk bertelur di situ. Allah kirimkan
pohon akasia di situ di mulut gua. Allah kemudian tumbuhkan rumput di situ. Dalam waktu yang singkat Allah berikan kemuliaannya kepada orang yang dicintai, sehingga orang kafir bilang nggak mungkin ada orang di sini. Tapi setelah apa tuh? Setelah usaha, setelah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarannya buat kita, kadang-kadang kita sudah usaha, tapi yang keduanya tidak yakin pada Allah. Kalau dakwah mah dakwahnya oleng. Nggak tahu nih ada jemaahnya apa enggak, ngerti apa enggak, udah begitu aja di rumah. Biasa juga pada datang ke Padang ngerti, ya ngapain? Tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh yang kerja mah, kalau yang jualan mah keluar dari rumahnya udah enggak dengan keyakinan. Dagang enggak yakin laku, enggak bakalan laku. Artinya ikhtiar kita, strategi kita sandingkanlah dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin walaupun ikhtiar kita sedikit, tapi yang menjadikan adalah Allah. Dan Allah kalau mau, Allah kalau berkehendak nggak pakai banyak syarat. Jadi enak kan hidup seperti itu. Wah, banyak mujizat akhirnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Strateginya adalah orang mengira bahwa yang tidur adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali tidur di situ tempat dimana tidur, biar orang mengira bahwa kau adalah Ali. Itu strateginya. Sebagai manusia Rasul ngajari kepada kita ikhtiar. Tapi di mana mujizat kekhususannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Rasulullah keluar dari rumah, itu orang tidur semua. Itu mah sudah mainannya hati. Sudah mainannya udah khariqul adat, sesuatu yang keluar dari akal manusia. Ya, strateginya adalah Ali tidur dulu. Biar kalau orang ada ngintip, Muhammad masih di rumah. Tapi pikirin gimana Rasulullah keluar di rumah yang dikelilingi oleh anak-anak muda yang siap membunuh dengan tombak dan pedang yang terhunus. Itu udah bagian kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya ke kita, tugas kita ikhtiar saja. Kalau yang dagang bukanya tuh toko 24 jam kalau perlu kayak Indomaret. Enggak, nanti gak sempat ngaji, gak sempat sholat. Ikhtiar saja. Perkara yang mendatangkan orang ke warung kita, ke toko kita, ke kantor kita, itu perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya Allah. Insya Allah nih jangan rame-ramenya doang nih, peristiwa hijrah, peristiwa mudah-mudahan masih banyak lagi pelajaran yang diambil. Bagaimana ikhtiar itu harus disandingkan dengan keyakinan bahwa Allah yang menjadikan, bukan kita. Kalau hanya bersanding kepada ikhtiar saja, nggak berhasilnya frustasi, berhasilnya sombong. Wah, siapa dulu dong, siapa dulu ustadznya, kata ustadznya, kata panitianya siapa dulu panitianya, kan begitu. Berhasilnya sombong, gagalnya stres, frustasi. Maka apalagi dakwah itu bukan tempat orang stres. Kalau orang stres dengan dakwahnya udah minggir aja, nggak usah dakwah. Ngurusin masjid itu bukan tempatnya bahagia. Dakwah itu tempatnya senang, tempatnya gembira. Gak boleh orang dakwah stresnya. Kenapa? Dakwah ngapain? Ngajak orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau diajak alhamdulillah. Orang gak diajak itu urusannya sama Allah. Kita mah tetap dengan pahala. Ngurusin masjid. Jangan pada rame, jangan pada ribut, jangan pada stres. Ngurusin masjid ini urusan dakwah. Gembira saja semua yang ada di situ. Kita yang mampu mengerjakannya alhamdulillah. Orang lain yang melakukannya alhamdulillah kita juga ikutan. Gak mesti pengajian itu semuanya kita yang ajar. Gak mesti dakwah itu semua kita yang melakukan. Ambil bagiannya saja. Pahalanya, mari kita sudah belajar, pahalanya sama-sama. Siapa tahu pahalanya yang bikinin kopi ini lebih besar pahalanya daripada yang ngajar. Gitu. Karena sebab kopi melek, ya kan? Sayangnya kopinya nggak pernah nambah-nambah, satu aja tiap minum.
Sampai seumurnya nggak tega. Saya belajar tega lah, bismillah. Iya kan? Dapat pahala gitu. Ada pahalanya. Hatta yang nyuci gelasnya, yang nyiapin kembang posisi nggak pindah-pindah tiap minggu di situ aja. Itu juga dapat pahalanya. Kenapa sih kita repot-repot dalam dakwah ini? Ambil bagian mana saja. Ya, bagian mana saja. Nggak mesti jadi ketua DKM. Nggak mesti. Karena ketua DKM satu. Kalau 3 kader. Ada sekretaris, ada bagian megangin apa? Ini kamera, megangin sambil ngantuk juga jadi. Ya. Pahalanya semua. Dakwah ini bukan tempat orang stres, bukan. Ngajak orang, Ustaz siap pusing lah Ustaz. Kenapa ngajak orang di kompleks saya gak pada mau ngaji? Ngapain ente pusing? Ngaji aja sendiri. Panggil Ustaz, ngaji berdua bertiga jadi gak? Jadi. Kadang-kadang Allah menunggu perbuatan dari kita bukan besarnya. Kadang-kadang di amal-amal ibadah yang sedikit, yang kecil itulah di situ ada keikhlasan, di situ ada kemuliaan. Nah, kadang-kadang kalau ngaji-ngaji rame mah takut sombongnya, riaknya. Begitu ngaji sepi berdua doang, atau bertiga deh. Ketua DKM 1, marbol 1 sama Ustaz. Itu nggak ada yang disombongin, ngaji bertiga aja sombong. Yang rame-rame itu kadang-kadang saya ngeri. Yang heboh-heboh itu saya takut. Di situ mungkin ada ikhlas ya. Dakwah, ngurus masjid, ngurus dakwah, urusan gembira, urusan bahagia. Karena ngurus urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cek hati kita. Kalau ngurusin dakwah malah sedih, ngurusin dakwah malah pada ribut, malah pada konflik. Jangan-jangan gak benar hati kita ngurusin urusannya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mewaris semangat Nabi Muhammad dan para sahabat. Kita lanjutkan pembacaan kita Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah. Ya Allah. Ini Abu Qatadah. Siapa Abu Qatadah? Perisai hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, Nabi itu robek bagian wajahnya, mengalir darahnya, dilindungi oleh para sahabat yang menjadi perisai hidupnya. Jadi banyak panah yang melindunginya, dan dua orang yang melindungi langsung memeluk Nabi Muhammad SAW. Yang lain jadi Abu Bakar dan yang lainnya, 2 orang. 1 Abu Dujanah, 2 Abu Qatadah. Jadi kalau kita ke Uhud, ada gunung yang tinggi, ya Jabal Rumah, ada Uhud yang tinggi. Itu Rasulullah naik sampai ke Uhud, sampai ke turun ke baliknya lagi. Maka di balik gunung Uhud itu ada musallahnya Nabi Muhammad, tempat sholat Nabi Muhammad di gunung Uhud. Kita suka kumpul di sini, di sebelah sini. Di sini naik ke atasnya lagi, itu ada tempat perlindungan Nabi Muhammad SAW. Gua kecil, ukurannya cukup untuk Rasulullah berdiri. Sebelum nyampe gua ini, kan orang-orang kafir Quraisy menghujani para sahabat termasuk Nabi dengan panah. Itu ternyata tinggi. Saya pernah naik sampai ke atasnya, mau tahu. Pas ke sana kita baca buku, lihat-lihat literatur, ada nih, saya mau tahu tempat ini. Naik ternyata tinggi. Saya pikir di bawah, ternyata tinggi. Harus naik ke atas, terjal, licin. Nah, bagaimana perjalanan sampai sana? Perjalanan sampai sana itu perjalanan heroik Nabi dan para sahabat. Di antaranya adalah ketika Rasulullah dan para sahabat dihujani anak panah oleh anak buahnya Khalid bin Walid saat itu. Dan 2 orang yang menjadi perisai hidup Nabi SAW terkenal masyhur adalah Abu Dujanah dan Abu Qatadah. Abu Dujanah di bagian depan memeluk Rasulullah, Abu Qatadah di bagian belakang. Sehingga di bagaimana sahabat berkorban untuk Nabi SAW. Abu Dujanah terkena panah, sayatan pedang, dan matanya copot. Tercongkil matanya Abu Qatadah, copot, jatuh. Sampai dia bilang, mataku ya Rasulullah. Dia sang matanya, enggak.
Dia takut tidak bisa lagi melindungi Nabi Muhammad SAW. Bukan dia takut sakitnya, bukan dia takut mata. Ya Rasulullah, saya nggak bisa melihat lagi, bagaimana saya melindungi engkau ya Rasulullah. Itu sampai copot matanya Abu Qatadah melindungi Nabi Muhammad. So, kita belum nyampe situ. Melanjutkan dakwah kita mengaku cinta, belum jauh, belum nyampe situ. Sampai kata Nabi ketika matanya copot, apa yang terjadi? Rasul berdoa, kalau ya Allah lindungi mata Abu Qatadah, yaitu mata yang melindungi Nabi-Mu, dan berikanlah ya Allah mata yang lebih baik, lebih tajam untuk Abu Qatadah. Mata yang sudah copot, diambil, ditempelkan lagi, sembuh. Tidak seperti pernah luka dan yang lainnya. Semenjak itu matanya Abu Qatadah lebih tajam, lebih indah, lebih hebat matanya. Doa Rasul dengan doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Qatadah. Ada banyak cerita ketika perang Uhud. Abu Qatadah yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Jadi orang-orang yang lanjut dakwah Nabi Muhammad SAW begitu bersemangat sampai hari ini karena tahu bagaimana para sahabat bersama Rasulullah berjuang. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwa Nabi Muhammad SAW qama fihim fadzakaru anna jihad fi sabilillah wal iman billah afdhalul a'mal. Kita mah belum nyawa nih, kita belum mantap nih ya. Kita baru dipinta sesuatu yang sudah diberikan Allah ya. Kita baru disuruh sedekah, payah bener. Kita disuruh sedekah aja susah bener, belum nyawa. Makanya jihad itu afdhalul amal. Kenapa? Sudah lewat, ngasih dunia udah lewat, baru ya kelas PAUD lah. Kalau sudah jihad, udah di atas, udah nyawa, udah siap kasih nyawa. Ya, makanya afdhal, hikmahnya apa sih jadi? Membebaskan kita, memerdekakan kita. Jihad itu dari kenyamanan, kecintaan, kemelekatan kita berlebihan kepada dunia. Udah deh, jangan harta saya gitu. Jangan harta saya, nyawa saya untuk Allah, untuk Rasul, untuk agama ini. Ya. Wal iman bil afdal amal. Seafdal-afdalnya amal. Iman jihad adalah iman yang paling afdal. Amal yang paling utama. Udah jihad sabilillah. Jadi kalau nyampe masjid ngeluarin dompet masih mikir mana yang paling lecak, udah nggak usah ngomong jihad dah. Belum saatnya ngomong jihad. Tuh 100.000 mah agak susah nyarinya nih. Ya 10.000 aja kembalian beli bacang tadi baru keluar. Nah masih jauh jihad tuh, masih jauh. Gak jadi gimana Ustaz? Begitu ke masjid, sedompet-dompetnya kasih. Gak segitunya juga dompetnya buat apaan ya? Jadi ada apa? Lihat umat Rasulullah. Udah saya dulu ya. Ini mah ada giliran pembangunan masjid, lihat-lihat orang dulu. Kayaknya yang lebih pantas Bapak itu deh, Pak RT, Pak RW, sama Pak Lurah. Saya mau belakangan. Nah, terus ngomong jihadnya sebelah mana? Punya kontrakan 15 buat dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu baru Umar bin Khattab. Kalau Bakar semuanya. Saya punya kontrakan pada KM, saya punya ruko ada 5. Buat masjidnya 4, saya mah 1 aja deh. Tuh baru jihad. Ada ya. Nah, kita apa yang terjadi? Masih mikirin ngambil untung dari dakwah. Jangan-jangan pas jihad beneran sepi, nggak ada orang, cuman kaos doang, New Mujahid. Waduh, ya kan? Kotak amal masjid dilewatin aja tiap Jumat.
ngomong itu Ustaz? Enggak, saya ngomong doa. Terserah yang benar. Alhamdulillah, kalau enggak alhamdulillah. Faqama rajulun, dan berdiri seorang laki-laki, faqala lahu ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoya? Ya Rasulullah, bagaimana nih in qutiltu? Bagaimana pendapat? Minta fatwa. Minta fatwa. Asal katanya bagaimana Rasulullah pandanganmu, bukan minta pandangan kepada Nabi, itu minta fatwa. Ya Rasulullah, bagaimana in qutiltu fi sabilillah, kalau saya terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atukaffaru anni khotoyaya, apakah dihapuskan seluruh dosa-dosaku? Ya Rasulullah, kalau saya jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, apakah semua dosa-dosaku dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul memberikan fatwanya. Na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun. Ada syaratnya. Ini ciri hadis sahih. Ini ciri hadis sahih. Ada syaratnya. Apabila engkau terbunuh di jalan Allah wa anta sabirun, syaratnya engkau sabar dengan segala ujian ketika berperang itu, enggak mundur selangkah pun, tidak ngumpet, sabir, sabar. Ciri hadis sahih. Amal ada syaratnya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, cirinya hadis sahih. Engkau jihad fisabilillah, syaratnya sabar. Sabar melakukan ketaatan itu. Karena orang-orang pilihan saja yang bisa sabar di jalan jihad fisabilillah. Kemudian muhtasibun, yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, enggak karena tujuan yang lain. Jihad tapi masih ada syaratnya. Maka kita perlu curiga kalau hadis itu begitu hebat, enggak ada syarat-syaratnya. Barang siapa man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya kena neraka. Kita patut curiga. Puasa Ramadan saja masih ada syaratnya dalam hadis sahih. Perlu diteliti lagi gitu. Ya. Ini kenapa enggak semua orang jihad itu ikhlas karena Allah? Ada orang, ya Rasulullah, ada orang yang terbunuh, hebat berperang hebat sampai terbunuh. Para sahabat sampai salut sama orang ini. Sama orang ini salut. Ini pasti di surga. Begitulah kata yang lain. Begitu Nabi lihat, huwa finnar. Jihad, huwa finnar. Kata Rasulullah, dia di neraka. Sahabat kaget. Kok ada orang yang terbunuh lagi perang di neraka? Dalam pandangan para sahabat, ini pejuang hebat. Huwa finnar, kata Nabi. Dia di neraka. Kok bisa? Ternyata begitu diteliti, di balik pakaiannya ada bagian dari ghanimah perang yang diumpetin, curang rupanya. Bukan muhtasib, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ikhlas karena Allah, karena dunia. Finnar katanya jual dunia. Itu ada syaratnya. Muhtasib, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngaji ya banyak. Orang yang dakwah ya banyak. Orang yang berjalan di jalan Rasulullah ini, yang seperti jalan banyak, tapi apakah ikhlas karena Allah? Belum tentu semuanya. Muhtasib, ini yang membuat jihad itu hebat. Kalau enggak karena Allah mah, sehebat apapun amal enggak ada nilainya. Sehebat apapun amal ini kita belajar. Kata Rasulullah, jihad itu syaratnya muhtasib itu semata-mata mencari keridhaan, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad saja yang bukan karena Allah niatannya, yang tujuannya bukan Allah, jihad saja yang tujuannya bukan karena Allah, enggak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman ngaji subuh sambil ngantuk, bukan ikhlas lagi karena Allah. Aduh, ya.
jihad aja begini modelnya. Maka betapa pentingnya ikhlas. Ya. Apalagi cuman bikin tabligh, sekarang ngurusin masjid. Kalau bukan karena Allah gak ada nilainya. Malu nih. Yang jihad saja kayak ikhlas gak ada nilainya. Apalagi ngaji, apalagi ngurusin masjid, ngurusin pesantren, ngurusin dakwah. Tujuannya bukan karena Allah. Udah mah kecil gak ikhlas gitu. Habis. Ya, artinya ikhlas itu penting di setiap wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ikhlas. Ya. Kalau gitu Ustaz tinggalin aja amal kecil, bukan amal kecil yang dihilangin, ikhlasnya ditumbuhkan. Nah, makanya kita tuh nggak boleh sombong dengan amal kita. Oh, kita sedekah 1 juta, orang lain 50.000. Siapa tahu yang 50.000 tuh nilainya kecil, ikhlasnya gede. Muhtasib syaratnya yang pertama sabar, yang kedua ikhlas. Muqbilun ghairu mudbir. Yang ketiga adalah maju, gak pernah mundur. Makanya kaum umat Islam sudah berperang, haram hukumnya mundur. Haram hukumnya mundur kecuali itu bagian dari strategi. Kalau mundur dulu bagian dari strategi gak ada masalah. Maju aja terus mati semua. Kata pimpinan perang, mundur dulu. Tarik dulu, mundur dulu, nanti maju lagi. Kecuali itu. Yang maksudnya mukbirun ghairu mudbir adalah kabur. Kabur dari medan perang, tidak patuh kepada amir, kepada panglima perang. Enggak boleh. Makanya belajarnya dari sholat berjamaah. Belajarnya umat Islam ini harus punya pimpinan, harus belajar patuh. Maka kita disuruh sholat berjamaah. Itu punya pimpinan patuh. Kalau imam ruku, yang sok-sokan berdiri aja, batal berjamaah ente. Ya, imam sujud ya sujud. Walaupun imam tasyahud akhir, walaupun rakaat kita kurang 1. Soal berjamaah aja kagak patuh, apalagi perang. Wah, imamnya dia. Males lah. Ntar aja balik lagi. Waduh. Ya. Nih. Warumut. Tsumma qala Rasulullah. Kemudian bersabda Nabi, "Kaifa qulta?" Gimana tadi kamu ngomong? Gitu. Konfirmasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala aratain qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataaya. Ya Rasulullah, diulang dua kali. Dan boleh, bukan Nabi lupa, enggak, untuk menguatkan tekadnya orang ini. Pertanyaan yang sama dijawab yang sama. Nah, wa anta sabir muhtasib muqbilun ghairu mudbir illa din. Menguatkan hadis yang kemarin. Kalaupun kamu ikhlas, kalaupun kamu sabar, kamu enggak mundur dari medan perang, semua dosamu dihapuskan. Illa din, kecuali utang. Utang mah enggak hilang itu. Hati-hati, kemarin saya jelasin, kita sampaikan bahwa hati-hati dengan utang mah tetap kagak bisa dibayar walaupun dengan jihad fisabilillah. Apalagi cuma baca Yasin 3 kali, ya Allah, dengan baca Yasin 3 kali ini lunas, mudah-mudahan jadi lunas utang. Nah, kagak. Tapi kalau tawasul dengan Yasin 3 kali boleh. Dengan hatam Quran 30 juz boleh. Tawasul dengan amal soleh, ya Allah, utang gak beres-beres nih, takut keburu mati, ya Allah, hatamin Quran 4 kali mah. Setiap selesai hatam, ya Allah, dengan berkah hatam Quran, tolong kasih jalan untuk melunasi utang gitu. Hati-hati. Wah, utang sama orang lain, sama istri juga bisa jadi ente berutang. Masya Allah, ini utangnya sampai istri sampai utang masih. Dipakai dulu itu mas kawin, ya, buat buat dagang, ntar dibalikin utang atau utang tuh, ya Allah, mas kawin dari ente dipinjam sama ente gak dibalikin lagi, itu termasuk utang. Prioritas tuh, prioritas. Kalau ditagih sama orang yang masih mending ditagih sama bini sendiri, di akhirat lagi. Pak, ya Allah, dia punya utang sama saya. Kamu siapa? Saya istrinya. Waduh, ya, hati-hati itu. Itu utang bukan? Utang itu.
karena punyanya istri dipinjam oleh kita, balikin. Nah, kalau enggak ikhlasin ya. Masalahnya ikhlas apa enggak kan gitu. Ya. Sebelah makan susah banget ikhlasnya ya. Soal duit mah. Yang lain mah ikhlas kecuali itu katanya. Illan dain, kecuali hutang. Hati-hati di bab hutang ini. Faina Jibril alaihissalam qala lidzalik. Rupanya ada informasi tambahan dari malaikat Jibril. Ya Muhammad, dihapuskan semuanya tapi kasih tahu sama orang tersebut kecuali hutang. Enggak dihapusin dosa sebab hutang mah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun, datang seorang laki-laki, aina ana ya Rasulullah in qutiltu, ya Rasulullah, di mana kedudukan saya kalau saya terbunuh jihad fi sabilillah? Qala fil jannah, kata Nabi, di surga. Sudah jaminan di surga. Kalau dulunya perang, kalau sekarang fisabilillah mana? Ya termasuk melanjutkan dakwah Nabi sekarang fisabilillah, berjalan di jalannya Allah, di jalannya Rasul fil jannah. Udah gak usah takut, mau ngaji gak usah takut. Barang siapa orang keluar dari rumahnya untuk ngaji, untuk belajar, untuk datang ke majelis ilmu, wa huwa fi sabilillah hatta yarji, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Gak usah takut ya. Mau ngaji mau dakwah, enggak usah takut. Kalau ada yang nakut-nakutin, nah kalau teruskan bikin pesantren di sini, kalau teruskan bikin majelis di sini, berhadapan sama saya, gitu, ngancem gitu ya. Apa kita bilang? Jangankan berhadapan ente, ketika kita pilih jalan ini, kita udah siap kehilangan nyawa. Gitu. Nah, cuma diberhentiin preman-preman kampung, mah terusin, dakwah. Gak nyari hilang nyawa enggak, tetapi memang sudah siap mewakafkan hidup di jalan Rasulullah. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Ketika mendengar itu, orang itu langsung melemparkan korma kunna fi yadihi, yang saat itu ada di tangannya. Tsumma qatala hatta qutila. Kemudian dia berperang, kemudian terbunuh. Oh Ustaz, orang-orang itu kok bisa bersemangat begitu? Kan mereka mendengarkan langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW gitu. Sehingga semangat banget. Nah, kita juga mendengar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi lewat hadis. Ketika kita baca hadis, itulah yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngomong satu kali, berlaku ila yaumil qiyamah, berlaku sampai akhir zaman. Makanya membaca hadis itu perlu ditadaburi juga. Qala Rasulullah, Rasulullah ngomong begini nih, ya. Inilah berlaku nggak buat kita? Berlaku buat kita. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Makanya orang yang sudah pikirannya adalah surga, apa nih? Memandang begitu kecil dunia. Ada korma buat makan. Begitu dengar anta fil jannah, kalau enggak terbunuh kalau di surga, udah enggak menarik lagi di dunia nih. Sudah tidak menarik lagi, sudah dilemparkan saja, perang saja sudah. Apa yang terjadi ketika kita cinta banget dunia? Ini payah, hidup kita payah. Saya sering bilang kita ini mencintai dunia, saat kita mencintai dunia, tapi sudah berkali-kali kita disakiti oleh dunia. Kok masih mencintai itu aneh? Berkali-kali kita disakiti oleh dunia, tapi kita sangat gandrung mencintai dunia. Ini kan ibarat kata kita disakiti oleh seorang wanita, tapi kita terus mencintai dia, bukan kebodohan. Ya. Ketika apa namanya, di satu fase kehidupan saya gitu ya, ketika orang tua sakit parah di ICU, di cerita awal hijrah, karena bicara hijrah. Ketika orang tua almarhum abah saya sakit, kemudian saya sudah bilang sama istri saya akan korbankan apa saja yang saya punya, asal abah sehat. Saya bilang sama istri, kamu jangan kaget,
apa saja yang saya punya saat ini, bahkan mungkin bisa saya upayakan, akan saya korbankan. Yang penting Abah sehat, Abah bisa kembali, bisa pulih. Saat itu di rumah sakit. Ada dokter spesialis panggil Jakarta, panggil. Pokoknya semuanya istri begitu. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala meninggalnya saat itu 20 hari kagak kerja, ngapain ngurusin, pokoknya udah yang penting ini awal. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun gak ada di situ, saya pun tidak ada di situ. Bahkan saya minta, ya Allah, kalau saatnya Abah Engkau ambil nyawanya, saya pengen ada di situ. Itu pun saya nggak ada di situ, nggak ada di situ. Dan kemudian saya pikir, pagi, siang, sore, malam, tiap waktu, tiap saat, yang dipikirin cuma bagaimana menjadikan sesuatu jadi duit. Ternyata waktu kita perlukan, kamu nggak manfaat, kamu nggak nolong sama sekali. Dunia nih, duit nih, saldo nih, deposito nih, rumah nih, kendaraan nih. Saya habiskan waktu saya nyari kamu. Waktu saya perlukan kamu nggak bantu saya. Sekarang cerai aja deh. Cerai saja. Ternyata di saat genting satu nggak perlu. Kembali ternyata kita terakhir sama ya Rob ya Allah. Mungkin saat itu Allah, saya pikir saat itu Allah cemburu sama saya. Ya, penting. Mulai saat itu sudah beres, urusan dunia beres. Pakai seadanya, pakai sejadinya, datang nikmati, nggak datang nggak mau saling kejar mati-mati. Ya. Itu udah, kemudian beres sudah. Ternyata itu sakit hati saya, ya. Sakit hati oleh dunia. Dan kita ini sudah berapa kali dibikin sakit hati oleh dunia, tapi kita sangat mencintai, mengejar-ngejar terus dunia. Kata calon itu apa? Mikir. Mikir. Yang bikin sakit hati apa kita mikir? Dunia. Pernah kan urusan akhirat membuat kita sakit hati? Nggak pernah. Yang bikin sakit hati adalah dunia, usaha bangkrut, ya, duit hilang motor, hilang mobil, ya. Kesempatan proyek harusnya kita dapat sama dikasih oleh owner, bohir sama orang lain, ya. Warung kita ada yang bongkar, ya. Harta waris kita diambil oleh saudara. Itu kan dunia mulu, sakit hati. Lagi demen-demennya sama orangnya kabur sama orang lain, ya kan? Kita demen sama dia benci sama kita, ya kan gitu. Anak yang bikin kita apa? Pegang, kan dunia banyak bikin sakit hati. Tapi kok cinta kita masih di situ. Pindah dong ke sebelah. Bukan kecewa sebelah, maksudnya adalah urusan akhirat. Nggak akan bikin kecewa, nggak akan. Tidak pernah bahkan bikin sakit hati saya Ustaz. Kenapa nggak bisa dia mulai? Nggak ada begitu, nggak ada. Ya. Maka lihatlah bagian mana dari kehidupan ini yang banyak menyakiti kita. Jangan ditinggalin, tapi jangan ada di situ cinta kita. Aduh, uang kormanya, jihad fisabilillah. Ya Allah. Wa Anas satu hadis lagi. Wa Anas radhiyallahu anhu qala intalaqa Rasulullah wa ashabu hatta sabaqul musyrikin ila Badr. Pergi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan sahabat-sahabat Nabi hatta sabaqul musyrikin sampai mendahului orang-orang musyrik ila Badrin, ke Badar. Jadi perang Badar itu orang bilang orang Islam merampok, membegal orang kafir Quraisy. Enggak, baca sejarah yang lengkap. Orang Islam harus tahu sejarah biar enggak dibelokkan, biar enggak dibully. Ya. Jadi ketika dihijrah kaitan perang Badar itu adalah perang pertama Nabi Muhammad SAW dengan perang fisik pertama dengan kafir Quraisy, orang Islam dengan kafir Quraisy. Terjadi 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Orang Islam belum kuat banget. Lihat, tahun 2 Hijriah. Tahun kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Orang Islam kan berangkat gak bawa hartanya di Mekah. Enggak bawa. Jalan saja.
Ternyata harta-harta orang Islam yang ditinggalkan di Mekah itu dijarah oleh orang kafir Quraisy, Abu Sufyan dan gengnya. Ya. Kemudian harta-harta itu akan dijual ke Syam karena tempat penjualan saat itu ada di Syam. Orang Islam hartanya diambil oleh orang kafir Quraisy. Setelah dijarah mau dijual ke Syam. Sampai kabar kepada Nabi Muhammad SAW, ambil itu hak kita. Jadi orang memperjuangkan apa yang menjadi miliknya sampai mengorbankan nyawa itu juga. Ya. Misalkan itu ada ngerampok, ya, kemudian berantem sampai mati, tapi jangan konyol ya. Ada kita mempertahankan sesuatu yang menjadi hak kita. Itu juga jihad fisabilillah, wa fisabilillah di jalan Allah. Kalau meninggal di jalan Allah. Jadi orang Islam ngambil lagi yang memang miliknya. Abu Sufyan dapat kabar itu, kirim lagi orang ke Mekah untuk kirim pasukannya. Jadi bukan membegal, jadi mengambil haknya. Dan Nabi ini ya, mendahului mereka sampai ke Badar, tentukan perangnya. Ini hebatnya Rasulullah itu, duluin kita sampai ke Badar supaya kita yang dekat sumber air. Nah, disitulah kunci kemenangan ketika perang Badar. Sudah datang Nabi Muhammad SAW, wajah al-musyrikun, kemudian datang orang-orang musyrik Mekah. Itu faqala Rasulullah, la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana duna. Jangan kalian mendahului melakukan sesuatu seorang pun sehingga aku lebih dekat. Aku dulu, kata Nabi. Jangan melemparkan anak panah. Jangan dulu ayunkan pedang sampai akulah yang paling dekat dengan orang-orang musyrik tersebut. Sampai ada komando dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berperang itu paling depan, Pak. Paling depan. Sahabat jaga, ya Rasul di sini aja. Enggak, kata Nabi. Bahkan ketika perang Uhud nanti, ketika sudah memakai baju perang, ya Rasulullah, kita enggak jadi perang keluar ke Uhud, kita perang saja dalam kota, di dalam kota Madinah. Sahabat khawatir keselamatan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kami para nabi kalau sudah menggunakan baju perang, pantang kami mundur. Nabi Muhammad SAW. Dan itu diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan kepada kita. Gak boleh pengecut umat Islam kalau benar. Fadanal musyrikun, sehingga aku yang paling dekat dengan orang-orang musyrik itu. Aku yang akan mengawali gitu Nabi SAW. Nih tipikal pemimpin begini. Kalau susah duluan, kalau senang belakangan. Kalau perang Nabi duluan, aku yang paling dekat. Tapi kalau makan kemarin dengan Abu Hurairah, minum susu duluan kan Nabi? Belakangan. Nah, pemimpin yang benar. Susah duluan. Senang belakangan. Kebanyakannya pemimpin gagal itu adalah senang duluan, susah belakangan. Pemimpin ente itu mah. Ya. Cari pemimpin begini, tagline-nya, saya siap jadi pemimpin. Senang belakangan, susah duluan. Nah itu. Tagih habis itu. Satronin rumahnya, ambil rumahnya. Lah katanya kalau senang belakangan, saya masih miskin ya Pak, ambil. Gampang pemimpin begitu ya. Kalau senang belakangan, susah duluan. Kudu siap tuh yang nyalon lurah ya, yang nyalek calon legislatif, yang lainnya gitu. Kode kita kan ini ada tengah-tengah kita. Ada mobil bagus tuh. Apa kemungkinannya dua kita? Pengusaha atau pejabat? Pejabat harusnya miskin. Gitu. Siap jadi pejabat? Siapa aja berarti siap miskin. Lah melekat kita mah. Ya Allah. Padahal musyrikun, kamu mendekat orang-orang faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah SAW, qumu ila jannatin, kata Nabi. Nah sekarang bangun, berdirilah
bergegaslah ila jannatin, ke surga, arduhas samawati wal ardu, yang lebar luasnya seluas langit dan bumi. Bukan berarti surga segede gini, bukan. Ini untuk menunjukkan sesuatu yang paling luas. Ya kalau surga seluas langit dan bumi seperti itu, maka nanti surga penuh. Kan sudah berapa ribu tahun kan? Mana satu orang bidadarinya 70, tahu sebelah mana? Ya kan? Waduh mikir, Ustaz kuat gak kuat, di sana mana aja. Ya, emang di sini maunya doang tapi loyo kan? Di sana mah kuat Pak, tenang saja. Waduh, Ustaz, ini kan bapak-bapak nih pertanyaannya. Ustaz, bidadari boleh banyak Ustaz, tapi saya takut istri. Nah, loh, ya, takut istri gimana? Jangan-jangan bidadari itu jadi pajangan aja Ustaz. Istri nggak ada istri galak masuk surga. Kasih tahu istri. Nggak ada istri galak masuk surga, nggak ada. Nggak ada istri pencemburu masuk surga. Udah, pada istri begitu aja. Kata Ustaz Ubay, di surga nggak ada istri galak. Udah lewat aja ente, ngelewat sedikit udah beres, mikir dia. Nggak ada istri galak masuk, nggak ada cemburu, nggak ada istri marah-marah. Jadi ente menderita di mari istri itu insya Allah di dunia doang. Di surga enggak. Ada. Di sana enggak ada. Istri mah silakan gitu. Ya Masya Allah, surga ada indah, ada surga indah. Ya. Apa kata Gus Bapak? Orang yang sudah disiksa oleh istri di dunia nggak disiksa lagi di akhirat. Yang ini mah jangan disiksa kata Gus Bapak. Kenapa? Udah tersiksa di dunia di mana? Pas di surga ketemu dia lagi. Ya Allah, dia lagi. Tapi udah bukan dia seperti yang dia di dunia. Ya, sudah bersih hatinya, tenang aja. Qala yaqulu Umair bin Al-Umam, berkata Umair bin Umam Al-Ansari, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa seluas itulah semau kita. Luasnya itu tergantung maunya kita. Waduh. Ya, kita di dunia ini pengen punya tanah 1 hektar, repotnya minta ampun. Kita pengen bangun pesantren 2000 meter ya ribetnya minta ampun. Urusan A, urusan B, urusan C. Dunia itu arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan udah nggak pakai AJB lagi nggak beres ya. Jadi pengen kaya ntar aja lah ya. Qala yaqulu Umair, nah, qala berkata Umair, bakhil ju'matun. Maksudnya adalah aduh, tapi aduh yang gembira, bukan aduh yang susah. Aduh, gitu kan? Bakhil itu mengadu, tapi yang takjub, bukan mengadu kesakitan. Wah, gitu kan? Ya sudah, akhirnya apa? Faqala Rasulullah, ma yahmiluka ala qaulika bakhil bain. Kenapa engkau? Apa yang membawamu sampai engkau mengucapin aduh qala la wallahi ya Rasulullah illa raja an akuna min ahliha. Enggak ya Rasulullah, saya ngadu ini ngadu gembira karena berharap saya menjadi bagian dari surga itu ya Rasulullah. Ya. Nah, kopi surga beda. Di surga ada kopi kan? Ada, tapi beda. Kalau di dunia rasanya sama kayak tadi. Bismillah. Masih kayak tadi. Kalau enak ya enak terus, kalau nggak enak yang nggak enak terus, kan gitu deh. Tapi kalau di surga tiap tegukan berbeda rasanya, berbeda. Masya Allah. Makanannya kan begitu. Jangankan yang diomongin surga itu Pak, yang tersirat dalam hati kita wujud. Wujud. Dan gak ada susahnya. Ya Allah, pengen makan pecel lele, tersirat dalam hati. Karena orang tuh di dunia, di surga nanti masih punya memori dunia, memori dunia. Lah surga gak indah kalau gak ada memori dunia kan? Karena kita pernah susah di dunia, akhirnya udah surga tuh luar biasa. Masih ada nih
Orang kadang dunia surga itu kehidupan baru, kita terlahir baru. Enggak, kita masih punya memori dunia. Ya Allah, pengen pecel lele. Ya, karena dulu waktu pengantin baru ngontrak pernah makan pecel lele berdua satu piring ya. Ini lelenya mana udah hitam banget ya. Itu masih dimakan juga. Pengen pecel lele, enggak pakai nyari lele dulu, enggak pakai nyari orang Lamongan. Nah, enggak, langsung tuh lele datang masak sendiri matang udah ada kan. Terus orang gitu. Lah, kalau di surga masih kudu ternak lele lagi. Ya, ngejar lele lagi. Ini surga apa Cikupa kan gitu. Enggak ada, udah indah, udah pengen apa? Jadi. Lah kita ketemu begini enggak? Ketemu begini ya. Ketemu wallahi di surga ketemu. Ya Allah, yang suka ngaji paling depan sebelah mana ya Allah gitu. Temu di pasar, ada pasarnya tuh di surga tuh. Ya, ada tempat pertemuannya. Ya Allah, yang ngaji 2 kali ngaji 3 kalinya bolos mana ya Allah begitu. Ada juga. Ya. Ada memori dunia. Tapi jangan coba-coba antara alhamdulillah ketemu Ustaz Ubaitan ngaji lagi ogah pensiun. Sampai surga ada pensiun ngajar kan? Dakwah pensiun. Kali di surga masih suruh ngajar ngaji juga, nggak mau ya Allah. Udah di dunia udah capek. Dunia sudah capek. Di surga udah nggak ada lagi. Sholat kagak ada. Nggak ada sholat, nggak ada sholat. Ya. Yang ada cuma ibadah yang masih tersisa di surga apa? Zikrullah, zikir alhamdulillah. Kewajiban yang enggak. Yang haram udah nggak ada. Ya Allah, di dunia tuh saya nahan diri ya Allah. Pengen itu kayak orang-orang itu minum wine, saya enggak ya Allah. Pengen. Jadi ada nggak ada. Topi miring halal di surga. Lah iya anda kan? Waspada ya. Kan banyak kepenasaran kita kan, banyak ketika perkara-perkara yang haram itu halal, sudah halal, nggak ada susah. Maka harus, kenapa Ustaz semangat banget? Kita tahu gambaran surga itu dari Nabi Muhammad SAW dan kita yakin itu. Yang penting ya yakin. Nabi udah ngomong kok detail bahkan. Bidadari surga itu 70 pakaian tidak mampu menutupi keindahannya. 70 lapis pakaian nggak mampu menutupi keindahan bidadari. Terus masih tergoda oleh artis orkes yang ada di dunia. Aduh, ya, artis TikTok, Cita yang pesan gue kan, aduh, minggir. Kenapa? Target kita tinggi bidadari surga. Tuh, ya. Saya cuma pengen masuk surga. Qala fa innaka min ahliha. Engkau ya Umair bagian dari ahli surga. Masya Allah. Dapat kabar dari Nabi Muhammad SAW masuk surga. Kita dapat kabar gak dari Nabi? Sudah. Kita dapat kabar. Saya berani bilang antum min ahlil jannah. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata semua umatku masuk surga. Itu kan kata Nabi. Kita umat Rasulullah. Jadi apa? Kata Nabi, ilaman apa? Kecuali yang enggak masuk surga. Siapa yang enggak? Man aqwani dakhalal jannah. Siapa orang yang patuh kepada kata Nabi, dia masuk surga. Wa man asani faqad apa? Yang enggak mau nurut pada aku, dia sudah enggak masuk surga. Tinggal ikut saja haram-haram kata Nabi. Tinggal ikut yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sudah ada label tuh di kening antum semuanya ahlul jannah. Ya. Tinggal ikut Rasulullah saja. Suruh sholat, suruh ngaji, jangan ambil yang haram, jangan minum yang haram, jangan makan yang haram, jangan. Sudah ikut saja, udah beres. Tapi nggak usah bikin disablon di kaos ya, ahlul jannah, nggak usah, biasa aja.
Fa inna kami ahliha fa akhraja tamaratin min qaranihi. Kemudian dia mengeluarkan kurma dari tempatnya. Qaran itu kalau kita kantong ya, diambil beberapa kurma. Faja'ala ya'kulu minhunna, kemudian dia makan dari situ. Tsumma qala, kemudian jadi sebagian dimasukkan ke mulut, dikunyah di mulut oleh Umair, dikunyah di mulut. Qala la in ana hayyatu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilatun. Kata dia, andaikan saya masih hidup hatta akula tamarati, sampai saya selesai makan 2 kurma ini, la hayatun tawilatun, niscaya itu hidup yang panjang. Artinya sambil makan kurma perang dia. Kalau saya masih sampai selesai ngunyah kurma ini, itu udah hidup yang panjang buat saya. Saking semangatnya dikasih tahu oleh Rasulullah masuk surga. Nih, kalau sampai selesai makan 2 kurma di mulut saya ini, saya masih hidup, itu udah hidup yang panjang gitu. Artinya setelah itu apa? Faroma bima kana ma'um minat tamar, kan ngambil gas satu ya. Yang 2 masuk mulut, yang lain di tangan. Kemudian dia lemparkan apa yang ada di tangannya, tsumma qatalum hatta qutila. Setelah sambil ngunyah, dia perang, kemudian terbunuh. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawi Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Inilah keutamaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ganjarannya adalah surga. Maka terlalu kecil kalau kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita minta imbalan dunia. Terlalu kecil, berarti menukar sesuatu yang hebat dengan sesuatu yang sederhana. Apa dunia? Jangan selalu mulu berpikiran dunia itu adalah duit, enggak. Sanjungan manusia itu dunia. Itu dunia. Citra di hadapan makhluk itu juga dunia. Jamaah ini juga dunia. Jangan karena itu. Keinginan saja kita ingin dibilang baik oleh manusia, itu juga dunia. Sudah lakukan, jangan tukar surga yang hebat itu, jangan tukar ampunan Allah yang luar biasa itu dengan perkara-perkara yang kecil dari dunia. Kata Nabi, ad-dunya malaunah, dunia ini tercela, malaunun ma fiha, dan tercela semua yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah wa mawallah, kecuali zikir pada Allah dan sesuatu yang seumpama itu. Wa muta'alliman wa mu'alliman, yang akan tercela itu adalah orang yang belajar agama dan orang yang mengajar agama. Selebihnya malaunah, selebihnya adalah hina. Kita masih membanggakan dunia, berarti kita membanggakan yang hina tadi. Mudah-mudahan kita ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan-jalan yang benar, pemahaman yang benar, i'tiqad yang benar, paradigma yang betul, cara berpikir yang betul, sehingga yakin ketika kita berpikir begitu kita berada dalam kebahagiaan yang hakiki. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya sudah habis. Insyaallah saya mengucapkan terima kasih banyak. Itu untuk sebagaimana saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa malam Senin ini kita akan ada santunan sebelum Muharram. Jazakumullah sanal jaza, sudah terkumpul banyak. Yang penting ikhlas tadi kan banyak, yaitu sekitar 400 sekian paket, mungkin sampai 400 lebih paket santunan yang akan kita bagikan. Mohon izin untuk kita bagikan di malam Senin besok di Taman Telaga. Di Taman Telaga, kemarin di At-Taqwa, tahun ini di Taman Telaga. Apa namanya Taman Telaga Mediterania ya, yang di arah sana, arah ke Islamik. Malam Senin silahkan hadir yang mau sama-sama kita berdoa. Kata Nabi gini, saya punya rumus begini. Nabi dalam hadis yang saya bilang begini, ud'uni du'afa'akum innama tunsoruna wa turzaquna bi du'afaikum. Nih, buka lagi kita belajar Sholihin bab keutamaan kefakiran. Kata Nabi, carikan untukku orang-orang miskin dan orang-orang dhaif. Innama tunsoruna, karena sesungguhnya engkau itu ditolong oleh Allah
wa turzaquna, dan engkau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bidu'afaikum, sebab orang-orang dhaif di antara kalian. Kita akan kumpulkan mereka, kita ambil faedah. Betul, saya mengambil faedah dari adanya orang-orang dhaif itu, mengambil faedah. Apa faedahnya? Minta tolong sama Allah dengan wasilahnya mereka bidu'afaikum, karena sebab mereka. Makanya saya senang kumpul-kumpul tuh. Tiap malam Sabtu kumpul sama yatim, duafa, santri gitu. Kenapa? Merasa lemah di hadapan Allah, merasa banyak kurangnya di hadapan Allah. Kalau doa sendiri itu merasa lemah. Maka karena hadis tadi dan orang yang ikut saya dari awal, terus ini hadis benar-benar saya pegang. Karena engkau ditolong karena orang-orang dhaif di antara kalian. Maka malam Senin kita kumpul bersama mereka, doa sama-sama. Kalau sudah kita bagikan. Jadi malam Senin di Taman Telaga silahkan hadir, terbuka untuk umum. Bawa konsumsi sendiri, bawa aqua sendiri, ya, roti sendiri, nasi box sendiri. Nah, jadi siapin, kita nyiapin yatim doa nggak ada air mah, karena di sana danaunya luas. Nah, iya. Jadi ini ada kegiatan sama-sama, silakan hadir Taman Telaga. Saya nggak mau karena bukan saya buat tuan rumah juga, tuan rumahnya Taman Telaga, takutnya repot. Datang saja ke sana ba'da Isya malam Senin tanggal 10 Muharram itu. Kenapa Ustaz biasanya siang? Hari kerja. Kan gitu, ambil gampangnya saja, hari kerja. Malam Senin Taman Telaga ba'da Isya, acaranya simple, doa bersama. Ala kadar sambutan sudah bagikan, sudah terkumpul sekitar 400 lebih ya. Itu sekitar 80 sekian juta dibagikan dari antum semua, bukan dari Ustaz Dubai. Ustaz Dubai nggak punya duit, punya sih tapi nggak banyak. Kalau punya duit banyak duit ya. Itu dibagi semuanya. Saya memfasilitasi saja ya. Saya ikutan, semua keluarga saya ikutan, teman-teman ikutan. Kemarin sepaket 200.000, alhamdulillah terkumpul. Insyaallah kita doakan yang berdonasi, berinfak, dan kita doakan juga yang hadir. Kita doakan semua muslimin muslimat. Saya mau ikutan paket, malu gak usah, saya nggak ada labelnya. Kali yang ikutan infak adalah name-tag yang enggak, ya udah hadir aja. Mau ikutan kayak mau enggak kayak, ambil manfaat, ambil faidah, bebas ya. Insyaallah malam Senin ba'da Isya di Taman Telaga. Enggak ada siapa-siapa kecuali para yatim, duafa, dan orang-orang yang merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Allah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Rabbana Allahumma kal jama'ana hada jama'an mubarakan wa ja'al tafarruqana min ba'dina hada tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.